Shalom. Selamat tengah hari kepada Bapak Ibu serta dengan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita? Puji Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik buat bagi kita. Di dalam firman Tuhan akan menyatakan juga di dalam Mazmur 118 menyatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi itulah harapan kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama menyatakan di dalam kemuliaan Tuhan, Tuhan itu baik. Mari kita bersama-sama katakan bersama, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Haleluya. Jadi saat ini hari yang minggu yang kelima pada Januari ini kita akan melangkah ke depan pada pada bulan Februari. Kiranya Tuhan memberkati dan saya harap kepada saudara, mari kita bersama-sama melayani bersama. Kiranya Tuhan mengizinkan bersama-sama melayani. Jangan takut karena Tuhan itu senantiasa di mana saja kita berada. Kiranya hati kita dapat menyerahkan dengan sepenuh kasih kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama untuk meneruskan di dalam kebaktian kita. Buat bagi Anda yang ada di rumah, marilah kita mengikuti di dalam online kita bersama di dalam Gereja Good Samaritan. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama. Tuhan berserta kamu. Dan berserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan iman Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selatnya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan segala yang kudus, Engkau segala Tuhan, Engkau segala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, jemaat Tuhan, mari kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Karena Dia adalah Allah sumber kuat bagi setiap kita. Haleluya. Engkau adalah Allah sumber kuat setiap kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi.
Kau milikku di surga. Tiada yang kami ingini selain Engkau Tuhan. Hanya Kau tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya.
Engkau berjalan bersama dengan kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami, bahkan berjalan bersama dengan kami, Tuhan. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allah-Ku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Oh, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Doa hari ini bersama. Allah Maha Kuasa, Engkau yang memberi segala sesuatu dalam Kristus. Ubahlah kemiskinan sikap kami dengan kekayaan anugerah-Mu, dan dalam pembaharuan hidup kami menyatakan kemuliaan-Mu yang surgawi melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk untuk pembacaan pertama. Pembacaan pertama diambil dari Yosua pasal 8 ayat 1 hingga 9. Yosua pasal 8 ayat 1 hingga 9. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentera dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, Aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu." Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentera untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam, dan kepada mereka diperintahkannya, katanya, "Ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami, sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita, seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu
untuk menduduki kota itu, dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu. Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi. Lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Inilah firman Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan berdiri untuk pembacaan Injil. Pembacaan Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 8 ayat 1 hingga 11. Yohanes pasal 8 ayat 1 hingga 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sangat baik, membawa kami sekali lagi ke dalam rumah-Mu untuk bertemu dengan Engkau, memuji dan menyembah Engkau. Dan saat untuk mendengarkan firman-Mu, kami berdoa biarlah Roh Kudus Tuhan yang ada dalam hidup kami membantu kami mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga dalam setiap kegagalan yang kami lakukan dalam hidup kami ada Tuhan di samping kami yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa, tenangkan pikiran hati kami sementara kami mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua dipersilakan duduk. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang kekuatan yang mengatasi kegagalan. Kalau disuruh membuat pilihan, yang manakah yang Anda pilih? Anda mau kejayaan atau Anda mau kegagalan? Sudah pasti kita mau memilih kejayaan. Tetapi fakta dalam kehidupan kita, kita mau berjaya di dalam hidup kita. Kita mau berjaya dalam bisnis, berjaya dalam pendidikan, berjaya dalam rumah tangga, berjaya dalam pelayanan dan sebagainya. Tetapi fakta sementara kita masih manusia hidup dalam dunia ini, kita akan mengalami apa itu kegagalan. Kita akan mengalami. Meskipun ada perkara-perkara yang kita boleh lakukan, kita berjaya lakukan,
Tetapi dalam masa yang sama kita juga seringkali mengalami kegagalan demi kegagalan. Saya pernah melihat seorang pemimpin yang begitu kuat dalam imannya. Beberapa tahun kemudian saya mendengar tentang pemimpin ini dan saya tidak percaya. Karena saya tahu pemimpin ini dulunya seorang yang matang, seorang yang kehidupan rohani yang bertumbuh. Tetapi apabila saya mendengar beritanya, bahkan injak kaki di gereja pun tidak mau sudah. Tidak tahu apa yang berlaku di dalam hidupnya, sehingga dia mengalami kegagalan dalam perjalanan kehidupan rohaninya. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita bercakap tentang dalam pembacaan sebentar tadi, ini percobaan kedua orang Israel untuk mengalahkan, untuk berperang di kota Ai, untuk berperang di Ai. Karena sebelumnya dalam percobaan yang pertama mereka menganggap kejayaan yang mereka lalui semasa mereka menyerang kota Yeriko dengan campur tangan yang luar biasa sehingga tembok kota itu runtuh dan mereka boleh masuk ke dalam dan mengalahkan penduduk kota Yeriko. Dengan semangat yang masih kuat, dengan semangat yang berkobar-kobar untuk kota yang seterusnya yaitu Ai, mereka pikir seperti sebelumnya kota Yeriko. Kita menakluki dengan mudah, pasti kota Ai yang sedikit dia punya penduduk itu lebih mudah kita takluki. Jadi ada di antara mereka mengatakan tidak perlulah seluruh askar untuk maju ke sana berperang. Pilihlah 2 atau 3 ribu orang saja. Tetapi ketika mereka dengan perasaan keyakinan yang begitu tinggi untuk menakluki Ai, apa yang terjadi? Pada hari itu mereka dipukul kalah. Dan kekalahan itu membuatkan mereka sangat terkejut. Karena beberapa hari sebelumnya mereka menaklukki kota Yeriko dengan penuh kegemilangan. Tapi ketika mereka maju ke Ai, mereka dipukul kalah. Kegagalan mereka menakluki kota Ai. Apa sebabnya? Rupa-rupanya semasa di kota Yeriko, Tuhan sudah memerintahkan agar mereka boleh mengambil apa sahaja kecuali barang-barang yang dihususkan untuk dimusnahkan. Semua barang logam, emas, perak, besi dan sebagainya itu boleh diambil dan dibawa ke rumah Tuhan, di perbandaran Tuhan. Itu kudus. Tetapi yang lain-lain itu harus dimusnahkan. Tetapi ada seorang yang bernama Akan. Dia mengambil barang yang dihususkan, barang yang sepatutnya dimusnahkan. Dia ambil itu untuk dirinya sendiri. Dan apa yang terjadi? Itulah yang menyebabkan kekalahan orang Israel ketika mereka menyerang kota Ai. Mereka kalah, kenapa? Karena Tuhan tidak menyertai mereka dalam peperangan kali itu. Setelah semua itu selesai, sekarang dalam pembacaan kita sebentar tadi, Tuhan menguatkan hati Yosua dan bangsa Israel supaya mereka sekali lagi maju. Ini percobaan yang kedua. Dan akhirnya kalau kita membaca seterusnya, kota Ai jatuh di tangan orang Israel. Tadinya ada kegagalan, tetapi kegagalan itu dapat diatasi dengan kekuatan. Kekuatan siapa? Sudah pastilah kekuatan Tuhan. Jadi kekuatan di sebalik kegagalan, kekuatan siapa? Itu kekuatan Tuhan sendiri. Yosua pasal 8 ayat 1 hingga 2 dikatakan di sini, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, karena mereka sudah kalah. Tetapi Tuhan menghiburkan mereka, menghiburkan Yosua. Bawalah seluruh tentera dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, perkataan ini dengar baik-baik, ketahuilah
aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barang dan ternakannya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Tuhan mengatakan janganlah takut dan janganlah tawar hati. Biasanya kalau kita mengalami kegagalan, untuk mencoba sekali lagi kita akan rasa ragu-ragu. Kalau saya buat bisnis lagi, adakah kali ini boleh maju atau tidak? Ada keraguan, ada ketakutan. Dan banyak juga yang tidak mau mencoba sekali lagi. Kenapa? Karena sudah trauma. Orang yang belajar memandu, sama ada memandu motor atau kereta, kalau jatuh di longkang atau eksiden kecil terjadi, sampai bila-bila orang itu takut mau mencoba lagi memandu. Kenapa? Trauma. Tetapi Tuhan mengatakan di sini, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Tuhan memberikan dorongan. Pada waktu kita mengalami kegagalan dalam hidup kita, apa jenis kegagalan sekalipun, kita akan merasa takut untuk menghadapinya sekali lagi. Kita ragu-ragu, kita takut. Kalau orang yang pernah jatuh atas pokok, kalau dia naik di tempat yang tinggi, apabila dipandang ke bawah, gayat, takut. Kenapa? Trauma. Kalau disuruh panjat gunung Kinabalu, belum tentu lagi berani ya, karena memang curam. Kenapa? Karena gayat atau karena ketakutan itu. Kalau firman Tuhan mengatakan janganlah takut, janganlah tawar hati. Dalam kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, ketika kita menghadapi cobaan dalam hidup kita, Tuhan memberikan kita penghiburan. Janganlah takut, janganlah tawar hati. Dengan arti kata yang lain, menguatkan semangat kita untuk mencoba sekali lagi. Tetapi bukan dengan kekuatan kita, sudah pasti kekuatan Tuhan, karena dikatakan di sini, ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Selepas Tuhan menghiburkan mereka, Tuhan mengatakan, ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Itu kekuatan Tuhan ada di sana. Tuhan bukan hanya menghibur Yosua dan orang Israel, tetapi Tuhan juga mengatakan Tuhan sudah menyerahkan kota itu untuk kamu serang, dan kali ini pasti menang. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita gagal, kita harus pikirkan, adakah kita berusaha dengan kebijaksanaan kita, dengan kekuatan kita semata-mata, atau kita bersandar kepada kekuatan Tuhan? Hanya dengan kekuatan Tuhan sajalah maka kita mampu mengatasi kegagalan yang kita alami. Kita mampu mengatasi itu, bukan dengan kekuatan kita, dengan kekuatan Tuhan. Dalam satu peristiwa yang terjadi di 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 11 hingga 17, Raja Aram, dia sangat marah karena rancangannya untuk berperang dengan orang Israel itu diketahui. Dia sangat marah, kenapa rancangan ini walaupun dikatakan di tempat, di kamar, di bilik tidurnya, hal itu diketahui. Lalu mereka mengatakan ada seorang nabi, Elisa. Walaupun Tuhan mengatakan itu di tempat yang tersembunyi, tempat pribadi, di bilik, di kamar, tetapi Elisa tahu. Kenapa dia tahu? Karena Tuhan yang beritahu kepada dia. Lalu disuruhlah orang-orang pergi menangkap dia. Dalam ayat yang ke-14, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentera yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu.
ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Cerita ini sangat menarik. Bujang di sini atau dia punya abdi yang melayani Elisa, apabila dia melihat begitu banyak tentara Aram, dia mengatakan, "Celaka, kita akan binasa." Tetapi Elisa mengatakan, tentara Tuhan lebih banyak, lebih besar, sehingga Elisa berdoa, dibukakan mata, lalu dia melihat bahwa gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi, tentara-tentara daripada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kalau kita melihat kegagalan yang kita alami dalam hidup kita, kita khawatir, kita takut, kita gemetar, kita trauma. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita boleh mengatasi perasaan seperti itu? Bagaimana kita boleh mengatasi keadaan kegagalan yang pernah kita alami itu? Hanya apabila kita terbuka mata kita melihat bahwa di sebalik kegagalan itu ada tangan Tuhan yang menolong kita. Seperti bujang di sini, itu abdi kepada Nabi Elisa, matanya tertutup, dia tidak melihat. Tetapi setelah dibukakan baru dia melihat, wah, tentara musuh itu tidak dapat menandingi tentara yang dikirim oleh Tuhan. Lebih banyak jumlahnya. Kekuatan tentara musuh itu tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan tentara Tuhan. Begitu banyak sekali. Kalau Tuhan membuka mata kita, kita akan melihat bahwa apa yang membuatkan kita rasa takut sebenarnya, kita boleh hadapi itu. Apabila Tuhan membuka mata kita, apa yang kita rasa takut untuk menghadapi kegagalan kita pada masa yang lalu, Tuhan akan membuka mata kita untuk melihat bahwa Tuhan ada. Apabila Tuhan ada, maka kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan membantu kita menghadapi kegagalan demi kegagalan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak hanya fokus kepada masalah itu, kegagalan itu, tetapi kita boleh melihat tangan Tuhan ada di sana. Kalau tangan Tuhan ada di sana, Tuhan beserta kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada suatu pun yang sukar bagi Tuhan. Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu Tuhan kita. Dialah tempat perlindungan, dialah tempat kekuatan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan, sebagai penolong dalam kegagalan kita, sangat terbukti. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pada saat kita menghadapi kegagalan, apapun kegagalan dalam hidup kita, bagaimana kita menghadapi itu? Adakah kita bergantung kepada diri kita sendiri, kekuatan kita, ataupun kebijaksanaan kita untuk menghadapinya? Atau bagaimana? Amsal pasal 3 ayat 5 hingga 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala laku, maka Ia meluruskan jalanmu. Percaya Tuhan segenap hati.
Walaupun kita melihat masalah di situ dan tangan Tuhan tidak ada di sana, kita berdoa, tetapi seolah-olah Tuhan belum mendengar, Tuhan belum menjawab. Seolah-olah kita tidak melihat tangan Tuhan bekerja. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, percayalah, tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, dengan segenap hatimu, bukan separuh hatimu. Sekejap mau percaya, sebentar lagi ragu-ragu, sebentar lagi mau percaya, sebentar lagi ragu-ragu. Itu bukan percaya namanya. Itu bukan percaya, tetapi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan bersandar kepada pengertian sendiri, kekuatan sendiri. Jangan bersandar. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa pada waktu kita menghadapi kegagalan, pada waktu kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita, kenapa kita tidak boleh bergantung kepada pengertian kita, bergantung pada kekuatan manusia? Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, manusia itu boleh mencari penyelesaian untuk segala masalah. Untuk kegagalan yang pernah dihadapi, manusia boleh mencari penyelesaian untuk menghadapi itu dan berjaya. Tetapi ada perkara-perkara tertentu manusia sendiri tidak mampu untuk melakukannya. Bagaimana kita boleh memastikan bahwa esok lusa kita tetap sehat? Karena kesehatan kita itu bukan bergantung di tangan kita. Walaupun kita makan obat, walaupun kita makan suplemen, walaupun kita makan makanan yang baik, itu bukan jaminan bahwa kita kekal sehat. Itu boleh membantu, tapi untuk memastikan bahwa kita kekal sehat, belum tentu. Siapa yang boleh mengatakan, oh 10 tahun dari sekarang, saya masih hidup, dan kalau waktu itu saya masih hidup, saya akan berjaya dalam hidup saya. Belum tentu. Mungkin belum sampai 10 tahun, ajal itu sudah menjemput. Jadi hal-hal ini di luar daripada kendali manusia. Hanya Tuhan yang memegang semuanya. Jadi apapun kegagalan kita, jangan bersandar pada pengertian sendiri, jangan bersandar pada kekuatan sendiri, bersandarlah kepada Tuhan. Kenapa bersandar kepada Tuhan? Karena Tuhan kita itu berkuasa. Tuhan kita itu penuh dengan kekuatan. Kalau kita bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa, apa perkara yang Tuhan tidak boleh lakukan? Apa perkara yang bagi kita yang sudah mengalami kegagalan tidak mungkin lagi kita dapat menghadapi itu? Apa perkara kegagalan seperti itu yang Tuhan tidak mampu lakukan? Bahkan saya pernah mendengar kisah rumah tangga, kegagalan rumah tangga, suami istri berhasrat mau bercerai, tetapi karena campur tangan Tuhan, keluarga yang porak-poranda itu diperdamaikan dalam kasih Tuhan. Mereka bersatu dan punya keluarga yang bahagia. Kalau kita melihat, oh tidak ada harapan. Tetapi Tuhan dapat melakukan segala perkara. Oleh sebab itu kita mau bersandar kepada Tuhan. Mazmur 105 ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Pada waktu kita menghadapi kegagalan ataupun pergumulan dalam hidup kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita harus mencari Tuhan dan kekuatannya, mencari wajahnya. Bagaimana kita mencari Tuhan? Dalam doa kita. Dalam doa kita. Apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi ketakutan kepada kita, apa yang membuatkan kita rasa putus asa, apa yang membuatkan kita rasa tidak berani menghadapi peristiwa kegagalan pada masa lalu, carilah Tuhan dalam doa kita. Carilah Tuhan, karena Tuhan itu tempat
perlindungan kita. Tuhan itu tempat kekuatan kita. Tuhan itu tempat kita bersandar. Asalkan kita percaya kepadanya sepenuh hati dan bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada kekuatan sendiri. Jadi apapun kegagalan kita, percayalah bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Karena dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita dapat melakukannya dengan kekuatan Tuhan. Kedua, kekuatan yang mengatasi kegagalan itu haruslah dengan ketaatan yang penuh kepada Tuhan itu sendiri. Bukan kekuatan kita, kekuatan Tuhan. Yang kedua, ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan penuh. Yosua pasal 8 ayat 3 hingga 9. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang pelawan-pelawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Dan kepada mereka diperintahkannya, katanya, ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami, seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami, sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali. Jadi kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu. Dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam ayat yang kedua sebenarnya Tuhan sudah mengatakan rebut tempat itu dan menyuruh bangsa Israel untuk mereka bersembunyi di belakang kota. Kemudian pelaksanaannya kita melihat dalam ayat 3 dan seterusnya. Dalam ayat 3, bersiaplah Yosua beserta tentara untuk pergi ke Ai. Sesuai dengan perintah Tuhan untuk menyerang kembali, ini percobaan yang kedua, mereka pun berangkat sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian mereka bersembunyi di belakang kota. Yosua dan askar yang lain akan menjadi umpan untuk memancing mereka keluar dari kota, dan selepas itu tentara yang bersembunyi di belakang kota itu akan masuk ke dalam kota, cepat-cepat membakar kota itu sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan sudah berikan mereka strategi bagaimana mereka berperang, bagaimana mereka menawan kota Ai. Yang penting mereka harus taat kepada perintah Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengatakan bersembunyi di belakang kota, Yosua mengatakan kamu harus bersembunyi di belakang kota, tetapi mereka tidak laksanakan itu. Mereka maju ke depan. Adakah mereka berjaya? Saya pikir percobaan yang kedua sekali lagi menemui kegagalan. Tetapi mereka berjaya kali itu, kenapa? Karena mereka taat kepada Tuhan. Jadi saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, ketaatan itu sangat penting. Kalau Tuhan perintahkan kita, kalau kita melihat di sini Tuhan sudah berikan mereka strategi dalam peperangan itu. Kalau kita menghadapi pergumulan dalam hidup, kita menghadapi kegagalan pada masa yang lalu, kita berhadapan dengan itu sekali lagi, karena kekuatan Tuhan ada beserta dengan kita, sudah pasti Tuhan beri kita hikmat untuk ada strategi bagaimana kita menghadapi kegagalan yang pernah kita lalui sebelumnya. Pasti ada strategi yang Tuhan berikan. Yang penting mau taat ataupun tidak. Mau percaya Tuhan ataupun tidak. Kalau Tuhan sudah bagi strateginya, kamu buat begini-begini,
tetapi kita tidak mematuhi itu, tidak taat kepada perintah Tuhan, bahkan kita menggunakan pemikiran kita sendiri, pengertian kita sendiri, itu bercanggah dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Jadi kalau kita tidak taat, saya percaya kegagalan yang pernah kita alami itu akan berulang semula. Yang penting kita mau taat. Tuhan perintah, apa yang kita lakukan pada bahagian kita lakukan. Kita lakukan, kita pegang janji Tuhan, kita lakukan. Maka Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 6 hingga 14, ini cerita tentang orang Filistin. Mereka mau menyerang orang Israel. Dan orang Israel sudah begitu terdesak, ada tentara yang melarikan diri. Dan pada waktu itu, sebelum mereka keluar berperang, Nabi Samuel atau juga menjawab sebagai imam, dia akan mempersembahkan korban untuk menyenangkan hati Tuhan, dan selalunya bertanya, adakah Tuhan menyertai mereka dalam peperangan? Adakah mereka boleh menang? Tetapi mereka menanti-nanti Samuel belum kunjung tiba. Dan apa yang berlaku dalam ayat yang ke-8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu ke Gilgal. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. 7 hari sudah tunggu. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Dia di sini ada Saul. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyunsungnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, maka engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengukuhkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia sebagai raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi perbuatan dia mempersembahkan korban itu tanpa menunggu Nabi Samuel itu dianggap bodoh oleh Nabi Samuel. Karena sebagai seorang raja itu bukan bahagiannya. Dia memimpin tenteranya berperang melawan orang Filistin. Yang mempersembahkan korban itu tanggung jawab Nabi Samuel. Tetapi karena terdesak dan ada tentara, ada rakyat yang meninggalkan dia memberanikan diri di sini. Katanya Saul memberanikan diri dan membuat persembahan itu. Jadi sepatutnya peranan dia sebagai raja pimpin rakyatnya, pimpin tenteranya untuk maju berperang. Bukan untuk mempersembahkan korban. Itu bahagiannya Nabi Samuel. Dan karena ketidaktaatannya itu, maka kerajaannya dia akan disingkirkan dan ada seorang lain yang akan menggantikan tempatnya sebagai raja. Jadi kita melihat di sini resikonya apabila tidak taat kepada Tuhan. Saul, karena dia melakukan itu, dia disingkirkan sebagai raja Israel. Dan akhirnya kita mengetahui Raja Daud menggantikan dia. Kenapa digantikan? Karena ketidaktaatannya. Yesaya pasal 1 ayat 11, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak
Firman Tuhan, aku sudah jemut akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelantar bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Jadi pada masa dahulu, mempersembahkan korban itu memang dasar, memang asas dalam ibadah orang Yahudi, mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di sini, apa yang mereka persembahkan itu menjijikkan bagi Tuhan. Sepatutnya apabila persembahan itu dibakar, aromanya, asapnya naik, itu menjadi aroma yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan berasa muak, Tuhan berasa jijik. Dan melihat semua itu, Tuhan tidak tahan hati sebenarnya. Kenapa? Bukan masalah korban itu sendiri, tetapi masalah moral mereka sendiri. Mereka ini orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memberontak. Mereka ini orang-orang yang menumpahkan darah. Mereka ini menindas. Mereka ini menyembah berhala. Jadi mereka seperti mempersembahkan korban itu dengan harapan Tuhan akan menerimanya. Apabila mereka berdoa, mereka mengharapkan Tuhan akan mendengar doa mereka. Tetapi rupa-rupanya Tuhan tidak berkenan. Walaupun mereka melakukan kewajiban agama, memberikan korban itu seperti yang diwajibkan dalam agama orang Yahudi, tetapi itu menjadi kejijikan bagi Tuhan. Kenapa? Karena mereka ini ternyata orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ketaatan itu sangat penting. Apabila Tuhan perintahkan kita bagaimana kita mengatasi pergumulan, bagaimana kita menghadapi kegagalan pada masa yang lalu, sekali lagi di depan kita, taati Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan kepada kita, taati. Meskipun mungkin ketaatan itu menuntut resiko. Daniel pasal 6 ayat 8 hingga 18. Saya ceritakan, ini tentang Daniel. Ada 4 orang pemuda yang diangkat menjadi pemimpin di Babel. Dan salah seorang namanya Daniel. Daniel ini seorang yang begitu mahir, dilihat mampu untuk melakukan tanggung jawabnya, dan raja senang dengan dia. Tetapi pegawai-pegawai yang lain tidak senang. Mereka mencari-cari alasan bagaimana menjatuhkan Daniel, dan mereka tidak dapat menemui apa-apa kesalahan pun yang dilakukan oleh Daniel, tetapi hanya satu perkara saja dalam soal keagamaannya. Karena Daniel ini memang kebiasaannya 3 kali dalam sehari. Dalam sehari 3 kali berdoa kepada Tuhan. Dengan alasan itu, maka mereka membuat satu undang-undang. Dalam masa 30 hari, tidak seorang pun boleh berdoa kepada dewa selain kepada raja. Setelah mendengar itu, Daniel kembali ke rumahnya. Apa yang dia lakukan? Seperti biasa, dia berdoa. Dengan arti kata yang lain, dia tidak taat kepada perintah yang sudah dikeluarkan oleh raja. Dan segera orang-orang ini, pegawai-pegawai yang iri hati ini, membawa hal itu kepada raja. Dan apabila raja mendengar itu, dia sedih karena dia sangat
mengasihi Daniel. Dan hukumannya ialah dibuang ke dalam gua singa. Apabila perintah itu dikeluarkan, itu tidak boleh ditarik lagi. Raja sendiri pun tidak boleh tarik, harus dilaksanakan. Dan akhirnya kita melihat Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Jadi Daniel, walaupun dia tahu ada resikonya, tetapi Daniel tetap memilih untuk mentaati Tuhan. Sebagai seorang Yahudi, dia berdoa 3 kali sehari. Dan karena ketaatannya itu, nyawanya terancam. Tapi kita melihat di sini bagaimana Daniel mengatasi masalah itu, bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Karena dia taat, dia melakukan bahagiannya. Walaupun Daniel dimasukkan di dalam gua singa, apa yang terjadi? Tuhan menutup mulut-mulut singa itu. Sehingga keesokan harinya raja datang ke depan muka pintu gua itu dan memanggil, Daniel, Daniel, adakah engkau masih hidup? Dan Daniel mengatakan iya. Dan orang yang memfitnah itu termasuk keluarga mereka dijatuhi hukuman, masuk ke dalam gua singa. Dan dikatakan sebelum mereka jatuh di permukaan tanah dalam gua itu, singa itu sudah menerkam mereka. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ketaatan kepada Tuhan itu sangat penting. Pada waktu kita menghadapi pergumulan yang berat dalam hidup kita, mengalami kegagalan demi kegagalan, meskipun hal itu mustahil, tetapi kalau Tuhan yang perintahkan kita untuk berbuat sesuatu, percaya kepada Tuhan, maka tanggung jawab kita, iya, taati saja. Ada seorang bapak, dia berkongsi, menyaksikan ceritanya, kisahnya, karena dia ada seorang anak, sudah berapa bulan dia berada di hospital, sakit. Kemudian ada orang-orang di sana, petugas-petugas di sana mengatakan, ada di sana orang pandai-pandai katanya. Maksudnya minta pertolongan daripada orang-orang yang pandai baca-baca untuk sembuhkan anaknya. Dan bapak ini mengatakan, kalau dulu iya, karena dia melihat keadaan anaknya, ada orang lain usulkan, cari orang-orang pandai, baca-baca dan sebagainya, iya. Tetapi kali itu dia mengatakan tidak. Dia mengatakan, saya tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada imannya kepada Tuhan, dan anak itu sembuh. Anak itu keluar dari hospital. Kalau dulu katanya, dia mudah terpengaruh. Dia tidak ada ketaatan. Tetapi kali itu dia tetap pegang Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia pegang janji-janji Tuhan. Walaupun orang lain mengatakan mengusulkan dia kata tidak. Bukan satu atau dua orang. Banyak orang yang datang kesian, carilah orang alternatif yang lain. Cari dukun dan sebagainya. Tapi dia tetap menolak. Dia tetap setia. Dia tetap berpegang. Dia tetap taat kepada Tuhan. Anak itu sembuh. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kegagalan yang kita hadapi dalam hidup kita tidak semestinya kita akan gagal ya. Kegagalan itu boleh diatasi bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Pada waktu kita melihat kegagalan kita itu terlalu besar, jangan lupa berdoa minta supaya Tuhan bukakan mata kita, supaya kita boleh melihat ada tangan Tuhan bersama dengan kita, ada tangan Tuhan yang akan menolong kita. Yang penting kita mau tetap taat kepada Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap, apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap taat kepada Tuhan. Karena ketaatan bangsa Israel, ketaatan mereka menyebabkan Tuhan menyertai mereka dengan kekuatan Tuhan. Mereka mengalahkan kota yang pernah mengalahkan mereka. Jadi apa kegagalan-kegagalan dalam hidup kita, dalam hal rumah tangga, keuangan, pekerjaan, dan sebagainya, tetap
setia, tetap pegang perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita, maka kita melihat tangan Tuhan bekerja yang luar biasa, menolong kita sehingga kita boleh mengatasi apapun kegagalan yang kita hadapi sebelumnya dengan kemenangan karena Tuhan menyertai kita. Bahagian kita taat, dan Tuhan akan melakukan bahagian Tuhan, memimpin kita dan memberi kita kemenangan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami akui dalam hidup kami mengalami kejayaan dalam masa yang sama, ada juga kegagalan yang kami alami dalam hidup kami. Tetapi tolonglah kami Tuhan untuk tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri, tapi bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan kami. Tuhan adalah kekuatan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Dan kami mau taat kepadamu. Apa saja yang Tuhan inginkan kami lakukan, kami mau melakukan itu dengan sepenuh hati kami. Meskipun keadaannya tidak seperti yang kami bayangkan. Seperti hal itu mustahil. Tapi tolong kami Tuhan untuk tetap taat kepadamu. Taat, setia kepadamu. Sehingga kami boleh melihat bagaimana tangan Tuhan akan menolong kami, kegagalan kami ataupun masalah yang berat yang kami hadapi pada masa kini, ada jalan keluarnya karena Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan sendiri yang berperang bagi kami sehingga kami mengalami kemenangan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk pengakuan iman naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar, diperanakan bukan didirikan sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia disalibkan semata Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dibuat dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan datang kemudian. Baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom dan selamat petang buat semua sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersama lagi untuk buletin pengumuman. Jadi bagi saudara-saudari yang baru pertama kali yang hadir di gereja ini, sila lambai-lambaikan tangan Anda. Ada yang baru pertama kali? Ada? Oh, hari ini tidak ada. Tapi mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kita berdoa supaya ada lagi sahabat-sahabat kita yang baru yang akan mengikuti kebaktian kita. Jadi kita terus saja untuk buletin untuk pengumuman kita. Minggu Provinsi. Ya, buat saudara-saudari, pada tahun ini kita ada Minggu Provinsi yang akan diadakan pada 6 Februari. Ya, Anda boleh menyokong kerja-kerja provinsi ini dengan memberi sumbangan ya melalui pemindaan dalam talian ke nomor account Good Samaritan Church atau menggunakan sampul persepuluhan seperti ini ya. Kita tidak ada sampul yang disediakan untuk Minggu Provinsi, tapi kita ada sampul. Ini boleh Anda ambil di depan sana
Dan sila letakkan di line-line itu dengan provinsi, minggu provinsi. Dan untuk pengumuman, pejabat gereja akan ditutup bermula pada 1 hingga 3 hari bulan Februari. Jadi gereja akan ditutup, ya. Dan untuk kebaktian penetapan, ya bagi siapa yang ingin ditetapkan, saya yakin dan percaya kita sudah ada menerima beberapa permohonan yang sudah diberi. Jadi bagi siapa yang belum lagi mengantar, sila antar permohonan Anda dengan secepat mungkin, karena pendaftaran penutupan akan ditutup pada 6 Februari ini. Jadi sila berbuat demikian. Pastikan antar dengan diserta dengan sijil pembaptisan Anda, ya. Sila isi dengan lengkap. Dan untuk pengumuman nikah kudus, ya, antara Lucanus Chi Huang dan juga Pang Sheili, kebaktian nikah kudus akan diadakan di gereja kita pada 10 Februari Kamis pukul 10 pagi. Jadi jika ada sesiapa yang mengetahui sebab-sebab atau alangan pasangan ini tidak boleh disatukan dalam nikah kudus, sila maklumkan kepada Canon secara bertulis. Ini adalah pengumuman yang kedua. Dan pengumuman seterusnya Anda boleh lihat di dalam buletin yang telah diberikan di dalam WhatsApp pendaftaran. Anda boleh melihat kalau ada buletin-buletin yang Anda boleh ataupun pemberitahuan yang boleh Anda lihat. Jadi seterusnya kita persiapkan hati kita untuk doa syafaat. Mari kita bersama-sama untuk bersedia untuk menyerahkan dengan segala perkara yang kita alami di luar sana. Semoga Tuhan bercampur tangan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, begitu besar kasih-Mu senantiasa menyertai kami, memberi kami waktu dan kesempatan untuk mempelajari dengan sebuah kasih-Mu di dalam hidup kami. Pada saat ini semoga kami yang hadir bersama-sama dengan saudara kami pada sore hari ini akan kami diberkati dengan segala firman-Mu. Tuhan pimpinlah kami agar kami tidak kesia-siaan kedatangan kami pada saat ini. Semoga kami membawa berkat kepada keluarga-keluarga yang lemah di luar sana, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena kita senantiasa boleh menghadap Allah untuk memohon-Nya, mengampuni dosa-dosa kita, berdoa agar kita mempunyai kerinduan untuk hidup benar supaya kita dapat mencapai perkara-perkara hebat bagi Allah pada tahun ini. Kami berdoa untuk semua kelompok LPA agar bersemangat membawa orang baru masuk dalam kelompok latihan pemuridian tahun ini. Kami berdoa agar semangat berdoa menguasai semua gereja dalam diosis. Kami berdoa agar lebih ramai jemaat menyertai persekutuan doa mingguan diosis dalam talian setiap Sabtu melalui Zoom. Kami berdoa untuk menambah baikan dalam sektor awam Sabah melalui inspirasi transformatif untuk meningkatkan taraf ekonomi Sabah dan seterusnya menyediakan lebih banyak pekerjaan untuk rakyat Sabah. Kiranya Tuhan bercampur tangan. Kami berdoa agar budaya yang benar dapat ditegakkan di negeri kita. Kita berdoa untuk kesetiaan, ketaatan, kejujuran, kebenaran, kemurahan hati, dan tidak mementingkan diri diutamakan di dalam hidup saudara. Semoga Tuhan akan senantiasa menyertai kita di dalam kasih-Nya. Inilah doa kami ya Bapa dan permohonan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Yesus, katakan bersama, amin.
Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Sama-sama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di surga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput Anda berdiri bersama-sama. Sekarang kerana kita telah diberdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan berantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Pada yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai, damai. Saudara-saudari dalam Kristus, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab dalam kedatangannya untuk berdiam di antara kami, Dia menyatakan cahaya kemuliaannya dan membawa kami keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebab itu, kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana pagi yang maha tinggi. Saya menjemput Anda duduk. Mari kita siapkan hati untuk zaman kudus. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ, Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus, penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan aku.
Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Mari kita mengisytiharkan bersama-sama, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke berjaman domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin.
Mari kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya mencoba Anda berdiri bersama-sama, mari kita terima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bawa kesyukuran kita kepada Tuhan. Berjalan dengan kuasa di dalam iman, dan Tuhan berkata, kau di pihakku, siapakah lawanku? Berikan pinggang dan kebenaran, berbaju zirah dan keadilan, kau besertaku, siapakah lawanku? Tiada satu yang dapat bertahan, mau dikalahkan di dalam namamu. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku, meskipun musuh di hadapanku, ku tatapku. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan. Berikan pinggang dan kebenaran, berbaju zirah dan keadilan, kau besertaku, siapakah lawanku? Tiada satu pun yang dapat bertahan, mau dikalahkan di dalam namamu. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku, meskipun
setiap kita. Haleluya Yesus. Oke, kebaktian kita sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang baik, memberi kami waktu di dalam setiap dengan pengharapan kami pada sore hari ini ya Bapa. Semoga kami keluar membawa berkat ini buat anak-anak-Mu di luar sana. Tuhan pimpinlah kami ya Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, macam biasa seperti di pintu kedua-duanya di samping kiri kanan dan di depan.